Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan pertemuan keempat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfi Enjani, Rani Sulastri, Monika Wijaya, dan Fadil Sani Pradana. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang lemak. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama mengetahui diet dan karakteristik lemak, kedua menjelaskan fungsi nutrisi dari fosfolipid dan sterol, ketiga mengetahui proses pencernaan dan penyerapan lemak di dalam tubuh, serta mengetahui proses penyimpanan dan penggunaan lemak. Baik, langsung saja ya. Yang pertama yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan oksigen kandungannya itu lebih sedikit daripada yang terdapat di dalam karbohidrat. Komponen dasar dari lemak itu sendiri yaitu asam lemak dan gliserol yang diperoleh dari hasil hidrolisis lemak, minyak, maupun senyawa lipid lainnya. Seperti yang kita tahu, lemak merupakan komponen makanan multifungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Karena tidak sedikit makanan yang kita makan itu mengandung lemak. Ternyata lemak juga menghasilkan energi loh. Meskipun energi yang dihasilkan lemak itu besar, tetapi lemak bukan merupakan penghasil energi utama, karena lebih banyak disimpan sebagai energi cadangan di jaringan adiposa. 1 gram lemak itu menghasilkan energi 9,3 kalori. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai lemak di berbagai bahan makanan, yaitu ada lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati merupakan lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti minyak kelapa, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Kemudian untuk lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan-hewan, seperti susu yang dihasilkan oleh sapi, kemudian mentega, keju, kuning telur, yogurt, dan lain-lain. Lemak juga memiliki banyak fungsi loh. Yang pertama yaitu fungsi lemak di dalam makanan. Fungsi lemak di dalam makanan itu akan memberikan rasa gurih sehingga makanan menjadi lebih enak dan beraroma. Kemudian lemak juga menghasilkan kekenyangan yang lebih lama daripada karbohidrat dan protein karena waktu mencerna lemak itu paling lama. Kemudian, lemak juga dapat memperkecil volume makanan sumber energi karena kandungan energi di dalam lemak itu lebih besar 2 kali kandungan lemak di dalam karbohidrat dan protein. Kemudian, lemak juga sebagai sumber zat yang diperlukan oleh tubuh, terutama asam lemak esensial dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A, D, E, dan K ini merupakan vitamin yang larut di dalam lemak. Selain berfungsi pada makanan, lemak juga memiliki banyak fungsi positif di dalam tubuh, yaitu yang pertama, lemak merupakan sumber energi ya, tentu setelah karbohidrat. Kemudian lemak dapat disimpan sebagai cadangan energi berupa jaringan lemak, yaitu jaringan adiposa. Kemudian lapisan lemak di bawah kulit merupakan isolator sehingga tubuh dapat mempertahankan suhu normal. Misalkan nih, orang yang mohon maaf ya berbadan gendut akan kegerahan pada suhu panas, dan orang yang kurus akan kedinginan pada cuaca yang dingin. Nah, ini juga dipengaruhi karena fungsi lemak yang sebagai insulator di dalam tubuh untuk mempertahankan suhu normal seseorang. Selanjutnya, lemak merupakan pelindung bagi organ-organ vital seperti bola mata, jantung, dan ginjal. Kemudian sama ya, lemak juga diperlukan untuk penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang larut di dalam lemak. Selanjutnya adalah jenis lemak. Berdasarkan ikatan kimianya, lemak dibedakan menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Yang pertama, lemak jenuh. Lemak jenuh merupakan lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, lemak jenuh ini biasanya ditemukan pada makanan hewani, yaitu misalkan daging, unggas, produk susu, dan telur. Kalau di tumbuhan juga terdapat pada minyak kelapa. Mengkonsumsi lemak jenuh dengan kadar yang tinggi itu akan meningkatkan resiko penyakit arteri koroner.
Dari pakar nutrisi itu merekomendasikan bahwa kurang dari 10% kalori harus berasal dari lemak jenuhnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi lemak jenuh itu akan meningkatkan kolesterol dalam darah, terutama meningkatkan LDL atau low density lipoprotein, atau biasanya kita sebut dengan kolesterol jahat. Yang selanjutnya yaitu lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini merupakan lemak yang memiliki ikatan rangkap. Nah, lemak tak jenuh ini juga dibedakan menjadi dua lagi, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda atau jamak. Yang pertama, lemak tak jenuh tunggal yaitu merupakan lemak yang memiliki satu ikatan rangkap. Lemak tak jenuh tunggal ini biasanya kita temukan pada minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji kapas, dan kanola. Nah, untuk lemak tak jenuh ini fungsinya itu berbalik daripada lemak jenuh ya, karena ini akan lebih menguntungkan kadar kolesterol dalam darah, terutama ini akan lebih efektif untuk menurunkan kadar kolesterol. Contohnya asam oleat itu lebih dimanfaatkan untuk formulasi makanan olahan karena ini mengandung lemak tak jenuh tunggal yang lebih efektif menurunkan kadar kolesterol sebagai pengganti lemak jenuh. Selanjutnya yaitu lemak tak jenuh ganda, yaitu merupakan lemak yang memiliki lebih dari satu ikatan rangkap. Ini biasanya bersifat cair pada suhu kamar, bahkan tetap cair pada suhu dingin karena titik lelehnya lebih rendah daripada lemak tak jenuh tunggal. Lemak tak jenuh ganda atau jamak ini biasanya kita jumpai di minyak nabati, ikan, seafood, safflower, bunga matahari, wijen, jagung, dan minyak kedelai. Sama seperti lemak tak jenuh tunggal, mengkonsumsi lemak jenis ini itu akan menurunkan total kolesterol dalam darah, terutama LDL tadi, seperti asam lemak esensial, asam linoleat, asam linolenat, merupakan lemak tak jenuh ganda yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan merupakan pengganti untuk lemak jenuh dalam makanan. Selanjutnya, lemak trans. Asam lemak trans merupakan bentuk struktur kimia asam lemak dengan posisi trans atau berseberangan, diperoleh dari hasil perlakuan hidrogenasi atau pemberian atom hidrogen pada asam lemak tidak jenuh yaitu linoleat, linolenat, arakidonat, dan oleat. Sumber utama dari asam lemak trans ini yaitu berbagai produk makanan dari minyak nabati yang dihidrogenasi seperti margarin, shortening, HVO atau hydrogenate vegetable oil, dan produk-produk lain yang diolah menggunakan minyak yang telah terhidrogenasi atau HVO, seperti contohnya chips, sereal, biskuit, dan lain sebagainya. Dalam jumlah kecil, asam lemak trans ini juga terdapat secara alami pada hewan ruminansia. Oleh karena itu, asam lemak ini juga terdapat pada mentega, susu full cream, keju, telur, dan daging. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nutrisi dari fosfolipid dan sterol. Yang pertama, pada fosfolipid. Fosfolipid adalah suatu lipid yang jika dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak, gliserol, asam folat, serta senyawa nitrogen. Contoh senyawa yang termasuk pada golongan ini adalah lecitin dan sefalin. Adapun fungsi dari fosfolipid antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fosfolipid merupakan bahan penyusun membran sel. Yang kedua, fosfolipid merupakan penyusun bagian tubuh seperti otak, sel saraf, dan hati. Yang ketiga, zat lecitin dan sefalin juga ditemukan pada kecambah gandum, ragi, dan kedelai. Yang keempat, fosfolipid juga berperan dalam fungsi biologis, antara lain sebagai surfaktan paru-paru yang mencegah perlekatan dinding alveolus paru-paru sewaktu ekspirasi. Yang kelima, fosfolipid merupakan salah satu zat pengemulsi yang baik. Yang keenam, pada industri makanan sebagai contoh mayones,
Gliserida merupakan salah satu tipe fosfolipid dari kuning telur yang berfungsi untuk menjaga agar minyak nabati tetap teremulsi dengan cuka. Yang kedua, tentang fungsi nutrisi dari sterol. Sterol sering ditemukan bersama-sama dengan lemak. Sterol dapat dipisahkan dari lemak setelah penyabunan. Persenyawaan sterol yang terdapat dalam minyak terdiri dari kolesterol dan fitosterol. Senyawa kolesterol umumnya terdapat dalam lemak hewani, sedangkan fitosterol terdapat dalam minyak nabati. Adapun fungsi sterol yaitu yang pertama, kolesterol merupakan lipid amfifatik yang penting dalam pengaturan permeabilitas dan fluiditas membran dan juga sebagai lapisan luar lipoprotein plasma. Yang kedua, kolesterol merupakan penyusun utama batu empedu. Dan yang ketiga, kolesterol berfungsi membantu absorpsi asam lemak dari usus kecil dan juga merupakan perazat atau prekursor bagi pembentukan asam empedu, hormon steroid, dan vitamin D. Yang keempat, sebagian kecil dari kolesterol dipakai oleh kelenjar adrenal untuk membentuk hormon adrenokortikal ovarium untuk membentuk progesteron dan estrogen, dan oleh testis untuk membentuk testosteron. Yang kelima, kolesterol non-membran yang paling banyak dalam tubuh adalah untuk membentuk asam folat di dalam hati. Dan yang keenam, sejumlah besar kolesterol diendapkan dalam lapisan korneum kulit. Hal ini membuat kulit lebih resisten terhadap absorpsi zat yang larut dalam air dan juga kerja dari berbagai zat kimia. Dan yang terakhir, fungsi sterol yaitu untuk membantu mencegah evaporasi dari kulit. Jika kulit tanpa proteksi, misalnya yang terjadi pada pasien yang kehilangan kulitnya karena luka bakar, jumlah evaporasi dapat mencapai 5-10 liter setiap hari, sedangkan kehilangan yang biasanya hanya 300-400 mm. Pencernaan lemak. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, dan kemudian agar dapat diangkut ke seluruh tubuh, lemak ini harus bergabung dengan protein plasma untuk membentuk lipoprotein. Nah, di sini terjadi sedikit pencernaan lemak di dalam mulut dan lambung. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh kelenjar ludah, dan kemudian masuk ke lambung terjadi pencernaan kimiawi oleh asam HCl. Sewaktu lemak masuki duodenum, kemudian lemak merangsang pelepasan hormon kolesistokinin yang nantinya hormon ini akan berfungsi untuk merangsang kandung empedu dan melepaskan empedu. Nah, empedu ini adalah pengemulsi yang memecah lemak menjadi partikel kecil dan mengurangi tegangan permukaan lemak sehingga enzim dapat menembus lemak dan bekerja lebih efektif. Partikel-partikel lemak yang kecil kemudian diserap secara langsung melalui sel mukosa ke dalam kapiler untuk dibawa ke vena portal dan hati. Selanjutnya adalah pada gambar yaitu tentang jalur metabolisme lemak. Jadi metabolisme lemak itu adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sel-sel makanan dalam tubuh. Nah, metabolisme lemak ini di dalam aliran darah trigliserida dalam kilomikron dipecah menjadi gliserol dan asam lemak oleh lipoprotein. Dalam proses metabolisme lemak diatur oleh hormon adenokortikotropin, epinefrin, glukagon, glukokortikoid, dan tiroksin yang juga meningkatkan mobilisasi lemak. Dalam hal ini pada proses katabolisme. Nah, selain hormon yang telah disebutkan tadi, terdapat juga hormon insulin untuk merangsang sintesis asam lemak pada proses anabolisme. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasa dikenal dengan TCA. Dan memasuki siklus ini
gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Kemudian, asam lemak hasil sintesis lemak hanya terdiri dari pecahan 2 karbon, karena itu sel tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari asam lemak. Nah, begitu juga dengan gliserol, karena gliserol hanya merupakan 5% dari lemak, oleh karena itu sel tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari lemak. Dengan adanya hal itu, maka organ tubuh tertentu seperti sistem saraf tidak dapat mendapat energi dari lemak. Dan karena hal itu juga proses pembakaran lemak membutuhkan proses yang panjang. Salah satunya harus membutuhkan bantuan dari glukosa. Nah, lipid dijadikan sebagai sumber energi dalam bentuk gliserol dan asam lemak yang diubah menjadi pirufat. Dalam bentuk pirufat, lemak dapat masuk dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Sementara perubahan asam lemak dan gliserol menjadi pirufat mempunyai produk sisa berupa benda-benda keton. Kemudian pada waktu tertentu, yaitu saat dibutuhkan sebagai bahan bakar energi, lipid tetap tersimpan di dalam sel di jaringan adiposa. Nah, jika diperlukan untuk menghasilkan energi, setiap molekul lemak dihidrolisis menjadi gliserol dan 3 molekul asam lemak. Gliserol dapat diubah menjadi asam pirufat dan kemudian menjadi asetil koenzim, kemudian masuk ke siklus Krebs. Untuk secara ringkasnya, hasil akhir pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan energi pada waktu jangka panjang. Jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi, baik asam lemak dari diet maupun harus memecah cadangan trigliserida jaringan. Nah, proses pemecahan trigliserida ini dinamakan lipolisis. Selanjutnya adalah penyerapan lemak. Setelah lemak mengalami proses pencernaan dan menghasilkan lemak berupa asam lemak dan monogliserida yang sudah dalam bentuk misel dan akan ditransport ke permukaan membran. Nah, pada waktu berhubungan dengan permukaan membran, monogliserida dan asam lemak berdifusi ke dalam sel epitel dengan mudah karena mereka itu sangat larut dalam membran. Dan sedangkan misel asam empedu akan tertinggal dan kembali lagi untuk mengabsorpsi monogliserida dan asam lemak. Di dalam sel, asam lemak dan monogliserida mengalami esterifikasi menjadi trigliserida baru yang terdapat di retikulum endoplasma halus. Di sisi lain, sebagian kecil dari monogliserida akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase yang ada di usus. Nah, asam lemaknya akan disintesa kembali oleh Re halus menjadi trigliserida. Sedangkan untuk gliserol digunakan dalam sintesa dinovat dari gliserofosfat. Selanjutnya, trigliserida bergabung dengan kolesterol dan fosfolipid yang diabsorpsi dan disintesa membentuk globul bersama dengan pH protein yang menutup permukaan globul. Bentuk ini disebut dengan kilomikron. Kilomikron ini yang nantinya akan berdifusi ke sisi sel epitel dan dikeluarkan dengan cara eksositosis seluler ke dalam ruang interstitial dan kemudian masuk ke lateral central villi. Nah, selanjutnya akan ditransport
dengan pembuluh limfatik ke duktus dan masuk ke sistem kardiovaskuler pada vena subclavia kiri dan akhirnya sampai ke hati. Ya, kemudian pengangkutan lemak di dalam tubuh. Ikatan lemak yang tersusun dari kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid dengan protein ini disebut dengan lipoprotein. Berdasarkan komposisi, identitas, dan mobilitasnya, lipoprotein dibedakan menjadi kilomikron. Yang pertama ada very low density lipoprotein atau VLDL, low density lipoprotein atau LDL, dan high density lipoprotein atau HDL. Kemudian lemak di dalam darah diangkut dengan dua cara, yaitu melalui jalur eksogen dan jalur endogen. Yang pertama ada jalur eksogen, yaitu makanan berlemak yang kita makan terdiri atas trigliserida dan kolesterol. Trigliserida dan kolesterol di dalam usus halus akan diserap ke dalam enterosit mukosa usus halus. Trigliserida akan diserap sebagai asam lemak bebas, sedangkan kolesterol sebagai kolesterol di dalam usus halus. Asam lemak bebas akan diubah lagi menjadi trigliserida, sedangkan kolesterol mengalami esterifikasi menjadi kolesterol ester. Keduanya bersama fosfolipid dan apolipoprotein akan membentuk partikel besar lipoprotein yang disebut kilomikron. Kilomikron adalah ini akan membawanya ke dalam aliran darah. Trigliserida di dalam kilomikron tadi mengalami penguraian oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari endotel sehingga membentuk asam lemak bebas atau free fatty acid dan kilomikron Raman. Ya, jalur kedua adalah jalur endogen. Pembentukan trigliserida dan kolesterol disintesis oleh hati diangkut secara endogen melalui bentuk VLDL. VLDL akan mengalami hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase yang juga menghidrolisis kilomikron menjadi LDL atau menjadi IDL atau intermediate density lipoprotein. Partikel IDL kemudian diambil oleh hati dan mengalami pemecahan lebih lanjut menjadi produk akhir yaitu LDL. LDL akan diambil oleh aseptor LDL di hati dan mengalami katabolisme. Kemudian ada penyimpanan lemak di dalam tubuh. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak bukan kolesterol yang terdapat dalam darah dan berbagai organ tubuh. Fungsi utama trigliserida adalah sebagai zat energi. Lemak disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida dan apabila sel membutuhkan energi enzim lipase dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak serta melepasnya ke dalam pembuluh darah oleh sel-sel yang membutuhkan komponen tersebut, kemudian dibakar dan menghasilkan energi karbon dioksida dan air H2O. Berikut transport trigliserida. Kebanyakan lemak makanan dalam bentuk trasigliserol. Pencernaan lemak terjadi di usus kecil dan isi lemak disekresikan dengan lipase karena lipase larut dalam air. Materi lipid diubah menjadi glubola kecil teremulsi dalam aliran air yang larut dalam air, membentuk asam lemak monogliserida dan asam empedu, kemudian diserap ke dalam sel mukosa intestinum. Kemudian ada penggunaan lemak di dalam tubuh. Lemak dapat melindungi sebagai zat pelindung. Lemak penting untuk melindungi tubuh kita. Yang kedua adalah fungsi tubuh. Lemak dalam tubuh penting untuk menjalankan fungsi tubuh dengan sehat dan normal. Yang ketiga adalah penyerapan vitamin. Lemak berfungsi sebagai pengangkut vitamin A, D, E, dan K yang mudah larut dalam lemak. Yang keempat, lemak melindungi tubuh. Lemak adalah mekanisme bantalan tubuh yang alami. Lemak mengelilingi dan melindungi organ-organ vital dan juga seperti persendian. Yang kelima adalah
lemak sebagai kesuburan lemak tubuh, membantu untuk memastikan produksi hormon termasuk hormon seks. Yang keenam adalah lemak sebagai energi dan daya tahan.